WhatsApp Mamen di WhatsApp, cepetan suruh nonton story gua, karena story gua pada pagi ini gua mau kasih lu tutorial bagaimana cara jalanin kapal feri. Nah, nanti gua kasih tahu caranya bagaimana cara jalanin kapal feri ini sama Mas Nahkodanya. Nah, ini instruktur gua juga kemarin ketemu. Thank you bos, thank you ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi. Yo, lagi. makasih. Nah, ini dia kapal feri. Bagaimana cara jalaninnya? Nanti kita review, Mamen. Stay tune di story gua, oke? Oke Mamen, nih samping gua ini kapal Ekspres Bahari ya, jalannya jam 11 nanti ya. Ini 2 jam 25 menit waktu tempuh sampai Jepara. Harga tiketnya 220.000 naik yang ini, tapi nanti jalannya ya jam 11. Nah, ini jalan jam 9. Nah, ini kita kesini dulu Mamen, ketemu sama Nahkoda. Nah, ini kayaknya nih Nahkodanya nih. Coba enak nggak ya gue minta review. Ini kru kapal nih. Ini kayaknya nih. Kita kenalan dulu deh. Kita kenalan. Pagi Pak. Selamat pagi. Bapak, saya mau tahu Nahkodanya siapa Pak ya? Nahkodanya sementara saya. Bapak. Oh iya. Beruntung sekali saya pagi-pagi dapat kenalan Nahkoda ini. Kayak ngimpi. Oke Mamen, ini beruntung banget Pak. Aku mau kasih tutorial edukasi seputar kapal feri Siginjai Pak. Boleh ya Pak ya? Silakan Mas. Nanti Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah Mamen, semua kita dapat izin Mamen. Langsung dari Nahkodanya. Luar biasa. Kapal feri Siginjai, Karimun Jawa. Stay tune terus, jangan di skip videonya, oke? Sebat but. Jadi gua mau masuk aja nih, bapaknya udah masuk, gua ngeri ketinggalan, nanti ketutup pintunya nih. Gua naik dulu deh, takut ketinggalan. Oke Mamen, kita langsung ke kapal nih. Mobil-mobil, motor-motor udah pada rapi nih, udah pada siap untuk OTW Pelabuhan Kartini Jepara. Mamen, gua udah naik ke atas deck karena Bapak Nahkodanya udah naik juga kayaknya. Kelas ekonomi nih Mamen, kelas ekonomi. Gue nyari tangganya dulu. Oke, sebelah sini tangganya nih. Ini juga kelas ekonomi ya, sebelah sini tangganya Mamen. Maksudnya aku udah dapat izin ya di depan. Oke, kita naik ke Anjungan namanya itu. Anjungan kapal. Tapi sebelum ke Anjungan gue mau kesini dulu. Lihat pemandangan. Ini rooftop namanya kalau di dalam gedung. Namanya rooftop. Untuk tutorial cara jalanin kapal feri ini tidak sembarang orang ya Mamen bisa dapat izin. Ini gue beruntung banget bisa dapat izin. Ada ikan sebelah sana tuh. Nah, untuk review kapal ini sendiri udah gue bikin episode yang lalu. Kita tunggu Bapak Nahkodanya naik ya. Kita jegat di tangga sini. Yo Mamen, gua udah ada di dalam ruangan Anjungan ini. Ini belum Anjungan sih, sana. Ruang komando itu Anjungan. Ini pantry. Nah, ini masih ABK kapal ya Mas ya? Ya. Mantap. Ini ruang makan untuk para nahkoda, karena nahkoda, ABK dan kru kapal itu tinggalnya di sini, Mamen. Ini ruangan
Bapak Nakoda ini, tapi gue kagak berani buka lah ya, privasi. Ini juga banyak ruangan di sini. Ini gue nggak tahu ruangan apa. Oh sorry, ini ruangan Nakoda sini. Ruangan Nakoda di sini, Mami. Ini ada bacanya tuh, Nakoda di sini. Bapak Nakoda, kantornya di sini. Nah sini ruangan KKM, kagak tahu apa KKM. Yang tahu lu gue spill gue dong. Nah ini spesifikasinya ya men. Spesifikasi dia bisa ngangkut 260 penumpang misalnya. Ya, dan ini apa sih namanya, denahnya nih, denah kapal feri Siginjai. Nah ini denah ruangannya nih men. Sebelah sini ini tampak luarnya nih. Di sini ada car deck. Di car deck itu buat angkut mobil. Ini wind class deck. Di sini bisa buat penumpang. Passenger deck ini penumpang. Ini wind class deck, ini mungkin barang ya. Nah ini passenger deck itu lantai 3 men, lantai 3. Dan ini wheelhouse deck. Ini rooftop ini. Nah ini ruang Nakoda ada di sini. Ini rooftop nih yang sebelah sana tuh. Ini kita ada di lantai 3 men. Di lantai 3. Nah ini spek detailnya nih. Spek detail semuanya ini dicek semua. Di sini ada rescue boat, ada life apa namanya, life jacket ya, apa pelampung, begitulah. Nah kapal ini dibuat tahun 2010. Nah ini sini ada spesifikasinya. Nah ini gue kasih edukasi buat lu semua tentang kapal feri Siginjai. Ini ada Bapak Mardi ya? Pak Ponari. Pak Ponari, iya Pak Ponari. Ini dia. Di sini itu, ada spesifikasinya. Ini nama kapal KMP Siginjai. KMP ini kapal motor penyeberangan. Ya. Oke. Nah di sini teman-teman. Nah ini dia area servisnya nih, pelayanannya itu Jepara, Karimun Jawa, PP nih. Nah begitu. Nah di sini tahun pembuatannya nih ya. Itu tahun pembuatannya Mamen, kelihatan ya. Jelas tuh 2009. Dibuat tahun 2009 PT Altrak. Tuh ya, jadi di sini jumlahnya mesin di sini ada dua. Waalaikumsalam. Nah di sini mesinnya ada 2 mesin penggerak ya. Pastinya mesin belakang, bukan mesin depan kayak mobil. Kalau ini mesin bantu, kalau mesin ini mesin induknya 830 kali 2. Mesin induk ini Pak? Ya. Mesin utama tuh, mesin induk. Mesin ya? utamanya. Oh ini dia. Ini motor bantunya untuk penerangan. Oke siap, ini motor bantunya. Oh jadi ada motor bantu di sini. Jadi ada mesin bantu, ada mesin induk di atas. Ya. Mesin induk ada mesin utama yang bisa menggerakkan kapal untuk belayar. Dan di sini tahun 2010 tahun pembangunan. Nah, tahun pembangunannya 2010. Nah, ini tahun 2009 ini adalah dibuat untuk mesin ya. Jadi mesinnya dibuat tahun 2009, tapi kapalnya sendiri dibangun 2010. Jadi kapal ini dibuat tahun 2010 oleh PT Dumas Tanjung Perak Shipyard. Nah, ini kayaknya Surabaya nih, PT Dumas Tanjung Perak. Jadi ini buatan lokal, buatan anak dalam negeri ya, bukan impor. Begitu, Mamen, spesifikasi kapal ini. Dan kalau mau tahu, lebar itu 12 meter ya, lebarnya. Dan untuk apa namanya? Nah, ini bendera Indonesia jelas dong. Jenis kapalnya, jenis kapal ro-ro. Oke. Oke, begitu Mamen, spesifikasi kapal KMP Siginjai. Nah, kita udah kedatangan Bapak Nakoda di dalam anjungan. Sepertinya mau siap-siap ini Bapak Nakodanya. Dibantu dengan para kru kapal, jurumudi. Kita akan siap meninggalkan pelabuhan Karimun Jawa menuju pelabuhan Kartini Jepara sebentar lagi. Nanti kita akan dibantu oleh Bapak Nakoda, Bapak Ahmad nanti
Bagaimana sih cara jalanin kapal ini, Mamen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penumpang KMP Siginjai yang kami hormati. Diberitakan bagi Anda para penumpang, baik Bapak supir maupun kernet yang masih berada di luar, kami persilakan Anda segera masuk ke dalam kapal karena para pengantar, para pengunjung dan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, kami persilakan segera turun karena segera di kapal akan segera diberangkatkan. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu klakson kapal penanda itu ada maksudnya. Nah, itu ada maksudnya ya, Mamen. Jadi kalau ada klakson kapal itu ada maksud seperti semboyan 35 pada lokomotif kereta api. Semboyan 35 itu adalah sahutan masinis atas semboyan 41 oleh PPKA. Jadi PPKA itu kasih semboyan 41 disambut oleh klakson. Nah, klakson itu adalah semboyan 35. Tapi kalau di kapal itu beda lah. Semboyannya apa saya tidak paham. Nanti lebih jelasnya oleh Bapak Nahkoda nanti akan dijelaskan. Ya, sebelah sini kita lihat ada monitor CCTV layar belakang nih. Ini nah ini tanda tadi klakson itu mungkin penanda kapal akan diberangkatkan, udah mulai disiapkan tuh mau ditarik pintunya. Dan ABK kita lihat ada ABK di situ ya. ABK udah mau siap-siap angkat, lepas tali-tali mungkin. Dokumennya. Oke, Mamen, kita masih menunggu dokumen kata Bapak Nahkoda, jadi nggak sembarangan berangkat. Ini ada surat izin berlayar, jadi kita mesti ikuti komando dari Syah Bandar ya, betul Pak? Siap. Nah, Syah Bandar, jadi ini nggak sembarangan berangkat ini Bapak Nahkoda ini, jadi mesti tunggu komando karena yang kalau di pesawat itu namanya ATC, Air Traffic Control, jadi mau take off atau landing itu mesti ikutin arahan ATC. Kalau di kapal laut ini Syah Bandar nanti akan menentukan. Dia akan kasih sinyal boleh berangkat atau tidak. Kita tunggu nanti saat-saat detik-detik kapal ini bergerak meninggalkan pelabuhan Kartini, pelabuhan Karimun Jawa. Mamen, kita di sini sebelah kiri saya ada Bapak Suratno adalah bertugas sebagai KKM atau kepala kamar mesin. Nah, itu apa petugasnya, Pak? Chief Engineer ini menguasai teknik di atas kapal. Oh, Chief Engineer itu khusus teknik, terutama mesin Pak ya. Kalau ada trouble segala macam itu tugas yang KKM. Oke, Mamen. Tadi itu ada kamar namanya KKM, ada ruangan di situ itu untuk Chief Engineer. Di situ ruangannya. Begitu, Mamen. Jadi baru tahu saya ya. Kalian juga baru tahu. Makanya jangan di-skip videonya. Saksikan terus detik-detik keberangkatan kapal feri Siginjai dari pelabuhan Karimun Jawa. Udah menandatangani surat jalan ini kayaknya nih. Dokumen-dokumennya. Dokumen muatannya sudah ditandatangani oleh Bapak Nahkoda dan semuanya udah everything is okay. Kita tinggal nunggu berangkat aja dan kita lihat ABK-nya udah siap-siap tuh. Ini nih kru kapal nih, ABK nih. Dia nanti yang akan nutup pintu. Jadi masnya ini nggak akan ikut ke Jepara, dia akan turun lagi nanti, Mamen. Tinggal nunggu dokumen berlayar. Tinggal nunggu dokumen berlayar. Tadi surat angkut muatan ya, Mamen. Ya, Mamen, kita tinggal tunggu keberangkatan. Nah, itu kapal cepat tuh, Express Bahari nanti berangkatnya jam 11. Nah, pastinya lebih dulu Express Bahari. Dia waktu tempuhnya 2 jam 20 menit. Kalau ini waktu tempuhnya 4 jam dalam keadaan cuaca normal. Paling lama 5 jam. Karena kalau ada badai, kalau ada badai di depan, kapal ini akan menghindari badai sehingga jalurnya itu muter. Nah, itu yang bikin lama. Nah, nanti di depan begitu sampai pelabuhan Kartini, pintu ini yang akan dibuka, Mamen. Pintu ini yang akan dibuka. Kapal-kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi bagi pengantar pengunjung
Dan semua yang tidak ikut dalam pelayaran ini yang masih berada di atas kapal segera meninggalkan kapal. Dan bagi para penumpang yang masih berada di area pelabuhan segera menaikin kapal-kapal siap diberangkatkan. Khususnya untuk ABK, ABK standby muka belakang, ABK standby muka belakang, persiapan kapal diberangkatkan. Segala sesuatunya selesai, pintu ramdor bisa langsung ditutup. Terima kasih. Ya, itu Bapak Ponari tadi kasih pengumuman untuk pengumuman terakhir untuk keberangkatan. Dan pintu akan segera ditutup. Kita lihat. Nah, itu adalah kode, Mamen. Kode pintu ditutup. Tuh, pintunya naik tuh. Pintunya naik. Tuh. Assalamualaikum. Luar biasa. Kita akan segera berangkat. Haluan buritan persiapan katanya. Kita akan siap. Ready, Mas? Ready kemudian. Coba dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haluan buritan bisa senggelat. Haluan buritan bisa senggelat. Oke. Nah, Mesin ready? Oke. mesin ready. Ya, Cuaca bagus Pak sampai Jepara. kayaknya bagus sih Pak. Ombak? Kalau ombak biasanya di sini udah keluar normal. Oke, siap. Oke, Mamen. Ketahuan dari mana Pak? Manual apa radar? Melalui visual. Visual. Oke. Ready semua, Mas? Ready. Ready. Ini ada Bang Uco yang belum ready nih. ada alat-alat di sini tapi gue kagak tahu, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Nakoda nanti. Haluan lego. Kanan 10. Kanan. Bapak Nakoda dikasih komando di sini. Oh, kanan. Oke. Dia kasih Jika apa-apa di sini. kanan. Tambah mundur. Oh, tali-tali udah dilepaskan, Mamen. Mundur stop. Lego buritan, Lego buritan. Yo, oke, tengah kemudi. 2 maju pelan. Oh, Lego buritan ya. Oke, makasih Pak Bang. 2 maju setengah. Tengah kemudi. 1 panjang. Kiri 10. 2 maju penuh. Haluan buritan selesai. Haluan buritan selesai. Terima kasih. Kita lepas dari pelabuhan Karimun Jawa, Mamen. Alur. Atur-atur, Bas. Oke, kita udah lepas dari pelabuhan Karimun Jawa menuju pelabuhan Kartini Jepara. Cuaca cerah secara visual. Nanti kita lihat bagaimana keadaan ombak dalam perjalanan. Waktu tempuh 4 jam dan ABK sudah rapiin apa namanya itu tambang. Dan ini mobil mentok banget. Tidur di mobil ya. Oke, Mamen, kita udah berangkat. Bang, ini tasnya. Iya. Masukin aja. Siapa? Udah Pak, sama saya aja Pak. Aduh, repot sih Bapak. Aduh, Bapak Nakoda ini repot. Soalnya banyak penumpang ini, kasihan nggak ada tempat duduk.
berasa ombaknya mamen. Berasa ini ombaknya, getarnya. Arus lah. Harus. Oh gitu Pak. Tapi kalau ini dibandingin sama kapal feri di Merak, kayaknya lebih besar di Merak ya Pak? Besar. Iya. Kan ini kendaraan sana kan banyak, fasilitasnya tinggi. Jadi goncangan tidak terlalu berasa Pak? Jalan besar, banyak dalam. Kayak lewatin polisi tidur mamen. Jadi ini pertemuan arus. Nah, kapalnya ini sama kapal feri di Merak itu jauh lebih besar yang di Merak ketimbang di Karimun Jawa. Nah, aku udah dapat kisi-kisi di sini. Untuk kemudi ini joystick kemudi mamen. Tapi ini yang yang digitalnya, yang manualnya ini nih. Nah ini manualnya, ini di bawah kaki bapak jurumudi ini kendali manual, dan ini Tapi ngidupkan harus dari sini. buat binokular nih kayak di kapal selam. Nah, cuacanya mendung di sini, mamen kayak pengen turun hujan Karimun Jawa ini. Sebelah sini adalah throttle, namanya throttle untuk penggerak mesin belakang Pak, betul ya? Mesin utama. Ini namanya throttle mesin utama dan ada dua ini mesinnya. Jadi throttle-nya juga ini ada dua ini. Jadi setiap kapal itu pasti ada throttle. Ini gasnya lah. Tapi lu akan jangan nanyain pedal rem ya, karena nggak ada pedal rem ini. Ini kapal. Tapi kalau kapal itu kalau pengen ngerem, bagaimana? Dia akan mundurin, akan putar balik mesin. Jadi mesinnya dorong, kalau mau ngurangin kecepatan, dia bisa berhenti mesinnya atau diputar arah gitu. Jadi nggak ada remnya ya, karena kagak ada rodanya. Ini bapak jurumudi kita mamen. Jurumudi ini posisi duduknya lebih tinggi dia, karena dia mesti standby melihat ke depan dan nggak boleh ngantuk juga di sini. 4 jam Pak ya perjalanan Pak? Kurang lebih 5 jam ya, ini tergantung cuaca. Ya, jadi ya lu bayangin duduk di sini 5 jam men. Jadi biasanya ada gantian Pak ya di sini Pak? Iya. Oh gantian. Oh iya, itu untuk menjaga safety ya. Takutnya ngantuk, bapaknya mau ke toilet, mesti ada yang jaga. Nah ini getar tuh, ombak di bawah tuh. Bapak Ponari sedang Karimun Jawa Radio Sisi Jepangge, selamat pagi. Karimun Jawa Radio Sisi Jepangge, selamat pagi. Oke, dan 14 dan Karimun Jawa Radio Sisi J. Oke, dan selamat pagi. Gimana penerimaan di sini dan? Betul sekali dan di sini terima kita. Silakan untuk informasinya. Lebih 45 menit di kopi dan? Bagus sekali untuk rekan tali dengan namanya Orang sekali dan dilanjut dengan manifest penumpang untuk hari ini 198 jiwa, golongan 2 31 unit, golongan 4 5 unit, golongan 5 9 unit, barang campuran 14 ton, lain-lain nihil begitu dan? diulangi kembali dan untuk barang campuran Kan bahwa jarak pelayaran dari Karimun Jawa tujuan Jepara kurang lebih 50 nautical mil yang akan kita tempuh kurang lebih 5 jam pelayaran. Adapun untuk cuaca hari ini angin bertiup dari selatan
dengan kecepatan 10 hingga 14 knot untuk tinggi gelombang 0,2 hingga 0,7 meter, dan kapal direncanakan tiba di Jeparanya pada pukul 14:45 menit. Para penumpang yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa ruang VIP berada di ruang paling depan. Di belakang ruang VIP ada ruang ekonomi. Untuk musola terletak di ruang ekonomi paling belakang sebelah kanan, sedangkan kafetaria terletak di ruang ekonomi dek atas. Para penumpang yang kami hormati, untuk kebersihan kita bersama, para penumpang dilarang membuang sampah ke laut. Buanglah sampah pada tempat-tempat yang telah kami sediakan. Penumpang dilarang coret-coret dinding maupun baku-baku kapal. Matikan puntung rokok sebelum dibuang, dan pastikan bahwa puntung rokok Anda telah padam saat dibuang. Untuk kenyamanan kita bersama, para penumpang dilarang minum minuman keras dan berjudi dalam bentuk apapun selama dalam pelayaran dengan KMP Jiginye. Dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama, para penumpang dilarang duduk di pinggir-pinggir kapal atau di reling-reling kapal guna untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sekali lagi perlu kami ingatkan, demi keamanan dan keselamatan kita bersama, para penumpang dilarang duduk di pinggir-pinggir kapal atau di reling-reling kapal guna untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat mengikuti pelayaran kami dari Karimun Jawa tujuan Jepara. Kapal dalam 5. Mamen, ini adalah alat navigasi dan ini posisi kapal kita nih. Ini kapal kita ini yang garis merah ini adalah jalur untuk menuju Jepara ya. Jadi kita mesti ikutin jalur merah ini, dan biru ini adalah arah jejak kapal ini meninggalkan pelabuhan ke Karimun Jawa dan kita menuju Jepara yang udah dituntun oleh navigasi warna merah ini, Mamen. Karena kalau nggak dituntun oleh navigasi ini lautan di depan, ini luas banget, Mamen. Nah, kita bakalan nyasar kalau nggak ada alat navigasi ini. Dan makanya alat navigasi ini, kapal ini nggak boleh melenceng dari apa yang udah ditentukan di navigasi ini. Nah, di sini makanya ada joystick auto, kendali auto di sini. Nah, ini Bapak Jurumudi ini tuh mainin joystick ini supaya kapal tidak keluar dari jalur yang udah ditentukan nih, Mamen. Ini dimainkan oleh alat namanya joystick kemudi nih. Nah, ini untuk joysticknya, dan ini alat ini juga bisa buat jadi alat kemudi, tapi ini lebih ke manual. Nah, tepat. Tapi kalau alat navigasinya itu mati, apa bisa kita tahu arahnya, Pak, untuk menuju Jepara? Bisa. Ketahuannya dari mana, Pak? Kita pakai ilmu manual. Ilmu manual. Kalau ini kan elektronik, kita Ya. tahu aja. Kalau dulu kan ada jaringan. Oh, gitu, Pak. Oh, itu itu ada ilmunya tuh. Jadi semua jurumudi kapal ini kalau tidak bergantungan sama teknologi. Jadi kalau ada apa-apa trouble sama alat teknologi, biasanya semua nahkoda, jurumudi kapal itu udah dibekali oleh ilmu navigasi manual. Ada ilmu dasarnya itu, Mamen.